Merek mobil Cina GAC Aion secara resmi mengumumkan untuk masuk ke pasar otomotif Indonesia setelah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Indomobil Group. Harga mobilnya cocok buat kaum mendang-mending. Isu mengenai kehadiran Guangzhou Automobile Group atau GAC Motor di Indonesia semakin menghangat di jagat media sosial. Potensi kehadiran GAC Motor di Indonesia awalnya ditandai lewat GAC M-Co yang mulai dites di Indonesia. Lalu isu tersebut berkembang dan terbuka potensi hadirnya di Indonesia karena GAC Aion secara resmi mengumumkan untuk masuk ke pasar otomotif Indonesia setelah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Indomobil Group. Nantinya di bawah payung PT Indomobil Energi Baru akan menjadi agen pemegang merek atau APM untuk GAC di Indonesia yang bertugas menangani distribusi, penjualan, dan layanan purna jual. Sudah sejak setahun lalu kami dengan beberapa tim sudah beberapa kali bolak-balik ke Cina untuk mencari brand otomotif Cina apa yang tepat untuk Indonesia. Dan di sana GAC adalah salah satu merek otomotif yang cukup kuat. Yusa menyebut alasan Indomobil memutuskan untuk kerjasama dengan GAC karena ini adalah perusahaan otomotif yang sudah berdiri puluhan tahun dan mempunyai platform serta model-model yang bagus dan harganya pasti menarik untuk pasar Indonesia. Sejauh ini, GAC Aion sudah menjajaki pasar ASEAN dan bahkan sudah membangun pabrik di Thailand. Salah satu mobil listrik GAC Aion yang sudah menyapa konsumen Thailand adalah Aion Y+. Aion Y+ merupakan mobil listrik kelas crossover yang menyasar pada BYD Atto 3 dan MG ZS EV. Tapi kalau dilihat dari desain dan dimensinya, Aion Y+ justru akan pas jika masuk ke kelas small MPV crossover. Lantas buat yang penasaran sama spesifikasi dan harganya, berikut ulasannya. Mulai dari wajah depan, ada yang unik di bagian logo GAC, di mana ada aksen warna biru yang menandakan bahwa mobil ini adalah mobil listrik. Seperti mobil listrik pada umumnya, GAC Aion Plus Y memiliki grill tertutup. Di bawahnya terdapat fitur kamera 360 yang tersusun rapi. Sebagai sistem pendingin baterai dan AC, bumper di bagian bawah mobil ini memiliki desain terbuka. Lalu di tengahnya terdapat radar sebagai sistem keamanan berkendara dari mobil ini. Untuk desain headlamp full LED proyektor mobil ini juga unik karena bentuknya menyerupai sayap. Melihat bagian samping, GAC Aion Y+ terlihat modern dan futuristik. Tampilannya semakin stylish dengan over fender warna silver di atas ban. Untuk menonjolkan kesan futuristik, handle pintu mobil ini punya desain pop-up atau tersembunyi. Untuk kaki-kakinya, mobil ini menggunakan velg ukuran R18. Velg tersebut dibalut ban berukuran 215/50. Bicara dimensinya, mobil ini memiliki dimensi dengan panjang 4.535 mm, lebar 1.870 mm, dan tinggi 1.650 mm. Dimensinya ini kalau di Indonesia mirip-mirip Toyota Innova. Kesan futuristik juga bisa ditemui hingga ke bagian belakangnya. Terlihat dari desain stop lamp full LED-nya yang memanjang dari sisi kiri ke kanan. Pintu bagasinya juga sudah menggunakan power back door. Selain itu, ruang penyimpanan mobil ini terbilang luas. Untuk ruang yang lebih besar lagi, jok baris kedua bisa dilipat nyaris rata dengan permukaan bagasi. Masuk ke baris pertama, kesan futuristik terasa di kabinnya ini. Dashboardnya terlihat minimalis karena tidak terdapat banyak tombol. Karena pengaturan mobil ini dapat diakses pada head unitnya yang memiliki luas 14,5 inci. Mulai dari pengaturan AC, mode berkendara, hingga jendela bisa diatur lewat head unitnya. Interior mobil ini menggunakan warna dual tone seperti eksteriornya. Material pada interior mobil ini menggunakan soft touch dan terasa mewah. Mobil ini juga terbilang praktis karena memiliki banyak ruang penyimpanan, baik penyimpanan tertutup maupun terbuka.
Beralih ke bagian pengemudi, setirnya dilengkapi dengan tombol-tombol sebagai akses cepat ke head unit atau berbagai fitur berkendara. Sensasi berkendara semakin futuristik dengan layar MID full digital seluas 10,25 inci. Tuas transmisinya berada di bagian kanan setir, lalu pengaturan jok penumpang dan pengemudi juga sudah elektrik. Jok mobil ini juga terasa nyaman, lengkap dengan 3 buah headrest. Keamanannya pun terjaga dengan 3 titik safe belt. Untuk menempuh jarak jauh, GAC Aion Y Plus dibekali baterai berkekuatan 68,2 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 490 km. Kalau kita umpamakan bisa setara dengan perjalanan Jakarta-Semarang. Soal tenaganya, motor listriknya mampu menghasilkan tenaga 201, tenaga kuda, dan torsi 225 Nm. Untuk kecepatan 0 hingga 100 km per jam bisa dicapai hanya dalam waktu 8,5 detik. Angka ini tergolong tinggi untuk sebuah mobil listrik. Untuk penggeraknya, GAC Aion Y Plus menggunakan penggerak roda depan, sedangkan baterainya berada di bawah. Port pengisian daya mobil ini menggunakan CCS tipe 2 yang juga bisa digunakan di Indonesia. Gak hanya itu, Aion Y Plus ini memiliki fitur pengisian cepat AC/DC yang bisa mengisi daya dari 20% hingga 80% hanya dalam 48 menit. Sepertinya kehadiran GAC Aion di Indonesia akan semakin membuat harga mobil jadi lebih menarik. Pasalnya, GAC Aion dijanjikan akan hadir dengan harga yang memenuhi ekspektasi orang Indonesia. Mengenai harga, GAC Aion akan hadir dengan bundle yang pasti sesuai dengan ekspektasi orang Indonesia. Pokoknya untuk kaum mending-mending, ini mending. Hanya saja, Siu belum bersedia untuk memperjelas berapa kisaran harga yang akan mereka cantalkan pada GAC Aion Y Plus yang rencananya masuk secara CKD di Indonesia. Sebagai gambaran, di Thailand mobil ini dibanderol mulai dari 200 jutaan hingga 400 jutaan rupiah. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.